Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya baik semua ya. Oke, sebelum kita masuk belajar, marilah kita berdoa dulu. Amin. Ibu absen ya. Wah, hebat, semuanya hadir. Jadi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, biar tambah semangat, yaitu Cinta Tanah Airku. Oke, semuanya sudah menyanyikan lagu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Jadi sini adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Apakah kalian pernah mendengarkan atau membaca sebuah cerita rakyat? Oke, semuanya sudah pernah mendengar dan membaca ya tentang cerita rakyat. Ayo, siapa yang tahu cerita rakyat apa saja yang kalian pernah dengar atau yang kalian baca? Wah, hebat, semuanya sudah pernah mendengarkannya ya. Baik, Ibu akan menampilkan materi tentang pengertian cerita rakyat dan unsur-unsur cerita rakyat. Jadi kalian semua harus memperhatikan dan menyimak ya penjelasan di atas. Jadi cerita rakyat adalah cerita rakyat yang berasal dari masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Biasanya itu disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Adapun unsur-unsur intrinsik, yang pertama itu adalah tema, adalah gagasan utama cerita. Contohnya itu temanya Putri Tujuh adalah kasih sayang orang tua dan perjuangan menyelamatkan diri. Yang kedua adalah latar, yang seperti latar itu seperti tempat, waktu, dan suasana cerita. Jadi contohnya itu latar tempat seperti istana dan goa. Waktunya zaman dahulu. Yang ketiga itu suasana tegang dan sedih. Yang ketiga itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Contohnya itu tokoh dalam Putri Tujuh adalah Raja, Putri Tujuh, dan Raja Kejam. Yang keempat itu adalah alur, urutan peristiwa cerita. Contohnya itu alur maju, karena dari kehidupan di istana hingga menghilangnya Putri Tujuh. Yang kelima itu sudut pandang, cara pengarang bercerita. Contohnya itu sudut pandang itu kayak orang ketiga, misalnya mereka, ia, dan dia. Kalian sudah paham ya materi yang di atas tadi. Jadi kita di sini akan membagi kelompok. Nah, kalau di sini kelompoknya kita akan membagikan LKPD-nya dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Jadi LKPD-nya itu ada dua, yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini itu yang pertama adalah kalian di sini di LKPD yang pertama itu ada cerita rakyat dan kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Dan yang kedua itu sama, ada juga dengan cerita rakyatnya dan pertanyaannya itu tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Oke, semuanya sudah selesai ya. Berarti kalau sudah selesai, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil kelompoknya dan kelompok yang lain akan mengemukakan pendapatnya kelompok yang di atas. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi berarti kalau sudah selesai semua ya, jadi ada yang tahu kesimpulan dari materi hari ini kita? Jadi kesimpulan materinya kita yaitu cerita rakyat adalah warisan budaya yang diwariskan turun-temurun, dan unsur intrinsik itu adalah komponen cerita rakyat. Tadi yang pertama apa? Tema. Kedua tokoh, ketiga alur, keempat latar, dan yang kelima adalah sudut pandang. Oke, jadi kalian sudah bisa menyimpulkan
kesimpulan tentang materi kita. Jadi saya mau tanya dulu, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Oke, yaitu cerita rakyat dan unsur-unsur intrinsik. Yang kedua, apa yang paling sulit kamu pahami? Yang kedua itu membedakan antara mitos dengan fakta ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Amin.